Ya, jutaan orang tidak menyadari bahwa dirinya rela ditipu oleh para crazy rich palsu. Nah, bermodalkan sosial media, jutaan orang pun sempat percaya dan sempat memuja para crazy rich yang kerap memamerkan harta mereka. Apalagi oknum-oknum yang dijuluki sultan ini membuat seolah-olah harta kekayaan mereka mudah didapatkan dengan cara cepat. Namun kini kondisinya telah berbalik dan bahkan ada yang dari sultan kini menjadi tahanan. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak dalam afiliator binomo akan dimiskinkan. Ya, kita lihat sebelum kasus para crazy rich yang dijuluki sultan, ada satu sosok crazy rich palsu yang dibuat khusus untuk mempromosikan aplikasi investasi bodong, yaitu binary option atau binomo. Nah, banyak yang tidak menyadari bahwa Budi Setiawan atau yang kerap disapa sebagai Budi Binomo ini adalah seorang talent yang bernama asli Yosua Putra. Nah, dalam pengakuannya di akun YouTube Denny Sumargo ini pinjam gambarnya ya, Bang Denny begitu ya. Karena dirinya sendiri disebutkan ya bahwa ia ditawari menjadi talent iklan untuk aplikasi Binomo. Nah, ketika saat itu ia berada di Saint Petersburg, Rusia, dengan tawaran waktu itu adalah bayarannya 50 juta rupiah untuk menjadi seorang talent. Nah, ia diminta untuk memerankan sosok kaya raya bernama Budi Setiawan karena namanya sendiri dianggap kurang Indonesia. Ia pun berperan sebagai trader dengan penghasilan 1.000 dolar Amerika Serikat per hari tanpa perlu meninggalkan rumah. Bayangkan itu yang dipromosikan ya saat itu. Dan padahal dalam dunia nyatanya Yosua Putra ini tidak mengerti apa itu trading dan bahkan profesinya sehari-hari adalah seorang drummer dan tidak mengenal dunia trading sama sekali. Iklan ini pun sempat viral sejak tahun 2019 lalu. Ya. Next kita fast forward ke tahun 2022, kini ada sejumlah nama crazy rich lain yang kekayaannya juga menjadi pertanyaan. Ada crazy rich asal Medan yaitu Indra Kesuma atau Indra Kents, terkenal dengan tagline-nya murah banget. Indra dikenal sebagai orang yang hobi sekali memamerkan kekayaannya di sosial media atau flexing ya. Dan bahkan Indra ini juga sempat viral karena membeli mobil Tesla jam 3 pagi melalui e-commerce. Namun rupanya di balik menterengnya deretan jam, kemudian juga mobil mewah hingga properti yang kerap Indra pamerkan, muncul geraman ataupun juga amukan dari masyarakat. Karena saat itu sosial media pun panas, di mana Indra ini dituding sebagai penipu dengan berperan sebagai afiliator aplikasi investasi judi berkedok trading, yaitu Binomo. Nah, korban-korban dari aplikasi ini pun bermunculan dan mengaku rugi ya dari puluhan hingga miliaran rupiah dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya karena tertipu platform berkedok investasi ini. Dan Indra Kents pun dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, long story short, kita lihat usai dituntut oleh berbagai pihak, Indra pun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Nah, ia diduga melakukan tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong, hoax, dan atau tindak pidana pencucian uang. Kemudian kini ia pun mendekam di tahanan. Jadi dari sultan sekarang berstatus ataupun juga menjadi tahanan begitu ya, sembari menunggu proses hukum berlanjut. Kemudian Indra juga terancam dimiskinkan. Jadi seluruh harta kekayaan yang kerap ia pamerkan mulai dari mobil Rolls Royce, kemudian ada juga Lamborghini Huracan senilai masing-masing adalah 9 miliar rupiah. Kemudian ada juga mobil-mobil lain seperti BMW, ada Ferrari, ada Tesla juga yang ia beli jam 3 pagi. Kemudian ada jam tangan miliaran rupiah yang bahkan sempat disebut-sebut bahwa totalnya ini bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah. Rumah mewah hingga rekening bank ini masuk ke dalam daftar list sitaan kepolisian dan bahkan sang pacar dan juga ibu dari pacarnya pun akan diperiksa oleh kepolisian untuk menelusuri aliran dana Indra Kents. Nah, kita lihat rupanya tidak hanya Indra Kents, hal yang sama juga terjadi oleh crazy rich asal Bandung, yaitu adalah Doni Salmanan. Jadi Doni ini juga dikenal ya sebagai afiliator binary option bernama Quotex dan setelah diperiksa selama 13 jam, Doni pun ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas dugaan yang sama dengan Indra Kents. Kita lihat berikutnya. Nah,
Jadi ini untuk merewind ingatan kita semua ya. Jadi sekali lagi binary option ini dianggap sebagai bentuk perjudian online berkedokkan trading. Jadi bukan trading ataupun juga investasi sesungguhnya begitu. Jadi pengguna aplikasi ini hanya diminta untuk menebak apakah suatu aset ini akan naik atau turun pergerakannya terkait dengan harganya begitu ya. Kemudian ini harus ditebak dalam waktu yang telah ditentukan dan waktunya ini juga singkat. Kemudian aplikasi binary option telah dinyatakan ilegal di Indonesia dan tidak terdaftar di Bapepti ataupun di OJK. Dan bahkan pemerintah juga sebetulnya telah berkali-kali ya memblokir ribuan situs-situs ini. Nah, kemudian dari kacamata pengguna, mereka sendiri cenderung menyalahkan afiliator yang dianggap memiliki peran dalam memasarkan produk hingga memberikan bimbingan, edukasi, dan juga kelas-kelas khusus kepada para pengguna baru. Jadi, para korban ini pun menuding ya bahwa kekayaan yang dimiliki oleh afiliator ini didapatkan dari kekalahan atau loss para trader lainnya. Nah, ya, tentu di balik ini semua pesan moral untuk kita semua ya. Jadi jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming mendapatkan kekayaan secara instan. Apalagi dalam prinsip investasi ada yang namanya high risk, high return. Jadi penting sekali ya untuk kita tetap berpikir rasional, jangan FOMO dan jangan mau terjebak oleh iming-iming palsu. Kalau betul ada sesuatu yang bisa bikin kaya dengan mudah dan juga cepat, pastinya kita semua udah jadi crazy rich dong ya.